Saat aku tiba di aula penghargaan itu, panitia langsung memindahkan kursiku ke baris paling belakang. Karena rahasia bahwa aku lesbian telah tersebar, dan di mata mereka, itu cukup untuk mempermalukanku di depan semua orang sukses Jakarta. Aku, Aisyah Rahman, duduk di kursi plastik murahan sementara kursi IP di depan kosong menganga seperti lubang hitam yang menelan harga diriku. Gaun hitam sederhana yang kupilih dengan hati-hati kini terasa seperti kain kan. Lampu sorot di panggung jauh di depan menyilaukan, tapi aku bisa merasakan tatapan dari semua arah. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti angin dingin yang menusuk tulang. Itu dia, Aisyah yang lesbian itu. Suara itu bukan khayalan. Aku tahu siapa yang menyebarkannya. Rina, kekasihku selama 3 tahun, duduk di baris tengah dengan wajah pucat. Matanya mencari mataku, penuh permohonan yang tak terucap. Semua ini dimulai 6 bulan lalu, ketika perusahaan startupku yang membantu perempuan desa mengakses teknologi pendidikan dinominasikan untuk penghargaan wanita inspirasi Indonesia. Aku bangga. Aku yang membangunnya dari nol di tengah Jakarta yang keras. Tapi kebanggaan itu retak saat ibuku menelepon malam itu. Aisyah, jangan datang ke acara itu kalau kamu masih dengan perempuan itu. Keluarga kita punya nama besar. Apa kata tetangga? Suaranya gemetar, campuran marah dan takut. Ayahku diam saja di belakang, tapi aku tahu dia setuju. Di rumah kami di Menteng, nama baik lebih penting daripada kebahagiaan anak perempuan satu-satunya. Rina memelukku saat aku menangis setelah telepon itu. Kita hadapi bersama, sayang. Kamu pantas dapat penghargaan itu. Pelukannya hangat, tapi aku merasakan getaran ketakutan di tubuhnya. Rina bekerja sebagai guru di sekolah swasta elit. Kalau rahasia kami bocor, pekerjaannya bisa hilang. Kami selalu hati-hati, bertemu di apartemen kecilku di Kemang, tak pernah oto bersama, tak pernah pegangan tangan di depan umum. Tapi ada yang melihat. Mungkin teman sekantor Rina, atau mungkin sahabatku sendiri, Lila, yang iri dengan kesuksesanku. Malam itu aku memutuskan untuk datang. Ini bukan hanya tentang aku, Rin. Ini tentang semua perempuan yang aku bantu. Kalau aku mundur, mereka juga kalah. Rina mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Kami berpisah dengan ciuman cepat di pintu, janji bertemu lagi setelah acara. Tapi sekarang, di baris belakang ini, janji itu terasa jauh. Pembawa acara naik panggung. Suaranya menggema. Selamat datang di malam puncak penghargaan wanita inspirasi Indonesia. Tepuk tangan membahana. Aku menunduk, berusaha tak terlihat. Tapi hati ini berdegup kencang. Apakah aku salah datang? Apakah mencintai Rina membuatku tak pantas duduk di sini? Pertanyaan itu menghantam seperti gelombang. Di baris depan, ibu dan ayahku duduk dengan wajah kaku. Mereka datang karena undangan resmi, tapi tak sekalipun menoleh ke belakang. Lila tiba-tiba muncul di sampingku berpura-pura prihatin. Aisyah, Maya. Aku cuma bilang ke panitia soal hubunganmu. Demi nama baikmu juga, loh. Senyumnya palsu. Pengkhianatan itu menusuk lebih dalam daripada kursi keras ini. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Acara berlanjut. Nominasi dibacakan. Namaku disebut di antara 5 inalis. Tepuk tangan sopan, tapi aku tahu banyak yang menahan diri.
Rina mengirim pesan diam-diam, aku di sini untukmu. Apapun hasilnya. Air mataku hampir jatuh. Di tengah sorak-sorai palsu, aku sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang penghargaan. Ini tentang perang yang aku tak pernah minta, antara siapa aku sebenarnya dan siapa yang mereka paksa aku jadi. Panitia memanggil nama pemenang pertama di kategori lain. Aku duduk diam, tangan dingin. Tapi di dalam dada, api kecil mulai menyala. Api yang lahir dari rasa sakit ini. Aku tak akan mundur. Belum. Malam semakin panas meski Aula bekerja keras. Aku mencoba fokus pada panggung, tapi pikiran melayang ke masa lalu yang membentuk luka ini. 2 tahun lalu, saat aku baru mendirikan startup, ibuku masih berharap aku menikah dengan anak teman keluarga, seorang pengusaha muda bernama Rea. Dia baik, mapan, dan laki-laki, katanya berulang kali di meja makan. Ayahku hanya mengangguk sambil membaca koran. Mereka tak tahu bahwa hatiku sudah dimiliki Rina sejak kami bertemu di seminar pendidikan perempuan di Bandung. Pertemuan pertama itu sederhana. Rina duduk di sebelahku, rambutnya terikat rapi, senyumnya hangat saat kami diskusikan bagaimana teknologi bisa mengubah desa. Malam itu kami ngobrol sampai pagi di kai kecil. Tak ada romansa dramatis, hanya percakapan yang membuatku merasa dilihat untuk pertama kalinya. Aku suka cara kamu berpikir, Aisyah. Kamu berani, katanya. Beberapa bulan kemudian, di apartemenku kami berciuman untuk pertama kali. Itu lembut, penuh keraguan, tapi benar. Sejak itu, Rina jadi pelabuhanku di tengah badai Jakarta. Tapi badai keluarga tak pernah berhenti. Saat ibuku curiga karena aku jarang pulang, dia datang ke apartemen tanpa diundang. Melihat foto Rina di meja kerjaku, wajahnya berubah. Ini apa, Aisyah? Kamu seperti itu. Suaranya pecah. Aku mencoba jelaskan bahwa cinta kami murni, bahwa aku tetap anaknya yang sukses. Tapi dia menangis. Kamu menghancurkan kami. Apa kata orang? Kami tak punya menantu, tak punya cucu. Ayahku diam, tapi surat wasiatnya diam-diam diubah. Aku tak lagi waris utama. Rina mengalami hal serupa. Orang tuanya di Surabaya mengancam putus hubungan kalau dia tak berubah. Kami berdua memilih diam, berpura-pura teman dekat di depan dunia. Tapi Lila, sahabatku sejak kuliah, tahu segalanya. Awalnya dia dukung. Kalian cocok banget, katanya. Tapi saat startupku meledak dan media mulai meliput, Lila berubah. Dia iri. Kenapa kamu selalu dapat yang terbaik, Aisyah? Aku yang kerja keras, tapi kamu yang terkenal. Sekarang, di baris belakang, aku paham. Lila yang bocorkan ke panitia. Dia bilang demi kebaikan, tapi aku tahu itu dendam. Rina mengirim pesan lagi, jangan dengar mereka. Kamu pantas menang. Aku balas dengan tangan gemetar, aku takut, Rin. Takut kehilanganmu juga kalau ini terus. Acara berlanjut. Kategori demi kategori. Saat namaku disebut sebagai inalis utama, tepuk tangan terdengar setengah hati. Beberapa orang di depan menoleh, bisik-bisik. Ibu dan ayahku duduk tegak, tak bergerak. Hatiku hancur. Apakah aku egois karena datang? Apakah mencintai Rina berarti mengkhianati keluarga? Pertanyaan itu berputar seperti roda yang tak berhenti.
Tapi saat pembawa acara membacakan prestasiku, bagaimana startupku membantu ribuan perempuan desa belajar online, aku merasakan kekuatan. Ini bukan hanya tentang lesbian atau bukan. Ini tentang kerja kerasku. Rina tersenyum dari jauh. Senyum itu memberiku harapan kecil. Mungkin malam ini akan berubah. Atau mungkin akan hancur lebih parah. Tepuk tangan mereda, dan Lila tiba-tiba duduk di kursi kosong di sebelahku. Aisyah, jangan marah ya. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Panitia bilang mereka tak mau kontroversi. Matanya pura-pura sedih, tapi aku lihat kilat kepuasan. Aku menoleh, suaraku rendah tapi tajam. Kamu sahabatku, Lila. Kenapa? Dia mengangkat bahu. Kamu terlalu sombong. Semua orang tahu kamu dapat penghargaan karena koneksi, bukan karena kerja keras. Dan hubunganmu dengan Rina itu memalukan. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku ingat bagaimana Lila dulu ikut merayakan saat startupku dapat investor pertama. Kami bertiga, aku, Rina, Lila, minum kopi sampai pagi. Tapi kesuksesan mengubah segalanya. Rina pernah bilang, Lila cemburu karena dia tak punya apa yang kamu miliki, keberanian dan cinta. Sekarang aku paham betul. Di panggung, Ideo Proil pemenang diputar. Oto-otoku muncul, aku di desa dengan perempuan-perempuan petani, tersenyum lebar. Tapi di balik itu, ada malam-malam aku menangis di pelukan Rina karena ibuku tak mau bicara selama berminggu. Kamu pilih dia atau kami, kata ibuku terakhir kali. Aku pilih diam tapi diam tak menyelesaikan apa-apa. Rina mengirim pesan panjang, aku takut, Aisyah. Kalau kamu menang, media akan gali-gali. Orang tuaku akan tahu. Tapi aku cinta kamu. Kita hadapi. Aku baca berulang, air mata menggenang. Cinta kami tak pernah mudah. Kami pernah bertengkar hebat saat Rina ingin putus demi keluarganya. Aku tak sanggup bohong terus, katanya sambil menangis. Aku memohon, beri aku waktu. Aku akan bicara dengan orang tuamu. Tapi waktu itu tak pernah cukup. Panitia memanggil nama pemenang kategori lain. Suasana semakin tegang. Aku merasakan tatapan ayahku dari depan. Dia tak pernah marah terang-terangan, tapi kekecewaannya lebih menyakitkan. Kamu anak pintar, Aisyah. Jangan rusak masa depanmu, katanya dulu. Masa depan yang dia bayangkan adalah pernikahan heteronormati, anak, dan nama baik. Bukan ini. Lila bangkit, berbisik sebelum pergi. Kamu masih bisa mundur. Bilang kamu sakit. Aku tak jawab. Di dalam hati, amarah dan rasa sakit bercampur jadi satu. Pengkhianatan Lila membuka mata bahwa di Indonesia ini, cinta sesama jenis bukan hanya urusan hati. Ini urusan nama baik, pekerjaan, keluarga. Aku memikirkan semua perempuan desa yang kuberdayakan. Mereka tak tahu rahasiaku, tapi kalau aku kalah malam ini, mimpi mereka juga ikut kalah. Rina berdiri sebentar, melambai kecil dari baris tengah. Gerakan itu memberiku kekuatan. Aku tak akan mundur. Meski harus duduk di belakang, meski harus kehilangan segalanya. Tapi harga yang harus kubayar mulai terasa berat. Suasana aula semakin riuh saat kategori utama mendekat. Aku duduk tegak meski kursi belakang terasa seperti penjara. Pikiranku melayang ke malam 2 minggu lalu,
saat Rina datang ke apartemen dengan wajah pucat. "Orang tuaku tahu," katanya sambil menangis. Ternyata Lila juga kirim pesan ke orang tua Rina. Mereka bilang aku harus pulang ke Surabaya dan nikah dengan pria pilihan mereka. Aku memeluknya erat, tapi pelukan itu tak cukup. "Kita kabur saja," usulku setengah bercanda. Rina tertawa pahit. "Kamu tahu aku tak bisa. Aku anak tunggal. Mereka sakit kalau aku pergi." Malam itu kami berdebat panjang. Aku ingin dia tetap, dia ingin aku sembunyi lebih dalam. "Kamu menang penghargaan itu, lalu kita diam-diam," katanya. Aku tolak. "Aku lelah bohong, Rin. Aku ingin dunia tahu aku cinta kamu." Itu pilihan sulit pertama. Kami tidur dengan punggung saling membelakang, tapi pagi harinya dia memelukku lagi. "Aku ikut kamu ke acara itu. Apapun yang terjadi." Sekarang di aula ini pilihan itu diuji. Pembawa acara membacakan nominasi utama. Namaku disebut terakhir. Tepuk tangan lebih keras kali ini, tapi aku tahu sebagian karena rasa ingin tahu. Aisyah Rahman, pendiri startup edukasi perempuan desa yang sukses mengubah hidup ribuan orang. Video proilku diputar lagi, tapi kali ini ada klip singkat wawancara di mana aku bilang setiap perempuan berhak hidup sesuai hati nuraninya. Kata-kata itu sekarang terasa seperti bom waktu. Ibu dan ayahku bangkit sebentar, pura-pura tepuk tangan, lalu duduk lagi. Wajah ibuku keras. Aku tahu malam ini dia akan telepon dan bilang kamu sudah mati buat kami. Rina menatapku dari jauh, matanya penuh cinta dan ketakutan. Aku ingat momen romantis kami di Pantai Anyer tahun lalu, saat kami berjalan kaki di pasir sambil berpegangan tangan saat tak ada orang. "Kamu rumahku," bisiknya saat itu. Sekarang rumah itu terancam roboh. Lila muncul lagi di belakang panggung, berbisik ke panitia. Aku lihat dia menunjuk ke arahku. Pengkhianatan berlanjut. Tapi aku tak lagi marah. Aku lelah. Di dalam hati, aku bertanya, apakah aku harus mengorbankan Rina demi keluarga? Atau mengorbankan keluarga demi Rina? Dua pilihan, dua luka. Pembawa acara naik panggung lagi. Dan pemenang penghargaan Wanita Inspirasi Indonesia adalah suasana hening. Aku tahan napas. Aisyah Rahman. Nama itu menggema seperti petir. Aula hening sesaat. Lalu tepuk tangan mulai pelan, lalu semakin kencang. Aku berdiri, kaki gemetar. Panitia di depan panggung melambai, tapi aku lihat wajah mereka canggung. Aku berjalan melewati baris demi baris, melewati tatapan ibuku yang dingin, melewati Lila yang tersenyum sinis. Rina berdiri, matanya berkaca-kaca. Saat aku lewat, tangannya menyentuh tanganku sekilas, sentuhan terlarang tapi penuh arti. Di panggung, lampu menyilaukan. Pembawa acara menyerahkan Troy. "Selamat, Aisyah. Cerita Anda menginspirasi banyak orang." Aku ambil mikron. Kata-kata yang sudah kupersiapkan hilang. Yang keluar adalah suara hati. "Terima kasih. Penghargaan ini bukan milikku saja. Ini untuk semua perempuan yang berani hidup dengan benar, meski dunia bilang salah." Suaraku bergetar. Tepuk tangan semakin ramai. Tapi aku lihat beberapa orang di belakang bangkit dan pergi. Lalu terjadi sesuatu yang tak terduga.
Satu persatu orang-orang di aula berdiri. Bukan hanya tepuk tangan. Mereka berdiri tegak. Rina berdiri paling depan, air mata mengalir. Bahkan beberapa panitia ikut berdiri. Tapi ibu dan ayahku tetap duduk. Wajah ayahku pucat. Ibu menunduk. Di antara standing ovation itu aku merasakan campuran bahagia dan hancur. Setelah acara, di ruang belakang, Rina memelukku erat. Kamu hebat. Tapi orang tuaku telepon tadi. Mereka putus hubungan. Suaranya pecah. Aku peluk dia lebih erat. Kita hadapi bersama. Tapi Lila muncul di pintu. Aku minta maaf. Tapi panitia hampir batalkan penghargaanmu karena aku. Aku iri, Aisyah. Ma. Aku tak jawab. Pengkhianatan itu sudah telanjur. Malam itu, di apartemen, aku dan Rina duduk diam, telepon dari ibuku masuk. Aku angkat. Kamu sudah bukan anakku lagi. Klik. Telepon mati. Aku menangis di pelukan Rina. Pagi harinya, berita media meledak, pemenang penghargaan lesbian pertama di Indonesia. Startupku dapat dukungan baru, tapi keluargaku hilang. 2 minggu berlalu. Startupku semakin besar, tapi rumah orang tuaku di Menteng tertutup bagiku. Rina pindah ke apartemenku sepenuhnya, tapi matanya sering kosong. Aku kehilangan mereka, katanya suatu malam. Aku tahu. Aku juga. Tapi aku tak menyesal. Di panggung malam itu, saat semua berdiri, aku sadar bahwa kebenaran punya harga. Harga yang aku bayar dengan air mata dan kesepian. Lila datang meminta maaf lagi, membawa bunga. Aku terima, tapi hubungan kami tak pernah sama. Pengkhianatan mengajarkan bahwa sahabat bisa jadi musuh terbesar. Rina dan aku mulai rencana kecil. Pindah ke kota lain, mulai hidup baru. Tapi setiap malam, aku memandang Troy di rak dan bertanya dalam hati. Suatu sore, ayahku datang sendirian ke apartemen. Ibumu sakit, katanya singkat. Dia tak mau kamu datang, tapi aku bangga padamu. Kata-kata itu sederhana, tapi menyembuhkan luka sedikit. Aku peluk dia. Aku tetap anakmu, Pak. Dia mengangguk, lalu pergi. Malam itu, aku dan Rina duduk di balkon, memandang lampu Jakarta. Apakah ini layak, tanyaku. Rina tersenyum lemah. Kita masih bersama. Itu yang penting. Tapi aku tahu, harga yang kami bayar, keluarga, nama baik, ketenangan, tak akan pernah kembali sepenuhnya. Aku bangkit lebih kuat, tapi dengan luka yang tak hilang. Cerita ini belum selesai. Mungkin tak akan pernah. Apakah aku benar dalam memilih kebenaran dan cinta sesama jenis meski harus kehilangan keluarga, atau salah karena mengorbankan harmoni dan masa lalu demi kebahagiaan pribadi yang penuh risiko?